Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Jenny, NIM 210417704. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari makul metode kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh faktor makroekonomi terhadap harga properti residensial di Malaysia sebelum dan selama COVID-19. Yang pertama di sini latar belakang. Lingkungan makroekonomi berdampak langsung dan signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Misalnya, harga properti residensial di Malaysia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi isu penting di masa pandemi COVID-19 karena rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi setiap manusia yang hidup. Penelitian ini mendefinisikan beberapa faktor makroekonomi seperti produk domestik bruto atau PDB, konsumsi swasta, pengeluaran pemerintah, dan tabungan rumah tangga yang mempengaruhi harga properti residensial di Malaysia. Properti residensial merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh penghuni untuk berteduh. Kebutuhan akan perumahan real estate sangat dinamis, terutama di kota-kota besar dengan jumlah penduduk masyarakat yang tinggi. Berbagai faktor mempengaruhi harga rumah. Faktor-faktor tersebut seringkali diperhatikan dari segi karakteristik rumah dan kondisi lingkungan di mana rumah tersebut berada. Norma dalam kehidupan sehari-hari, Craighead 2022, secara khusus, pasar real estate residensial juga mengalami dampak drastis yang menyebabkan jatuhnya nilai properti di seluruh negara bagian. William 2020. Selama pandemi, harga properti residensial telah turun secara signifikan dibandingkan nilainya tahun lalu. Perumahan merupakan investasi penting bagi individu karena memberikan kontribusi signifikan terhadap interaksi sosial dan ekonomi sosial. Dampak COVID-19 terhadap industri real estate mempunyai berbagai implikasi terhadap aktivitas dan sifat pekerja para pelaku properti. Penulisnya Isyanto P. Zulkarnain SH dan Nawi AS 2023. Rumusan masalah. Berbagai faktor perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga properti residensial, antara lain faktor makroekonomi seperti pertama, bagaimana pengaruh produk domestik bruto atau PDB. Kedua, bagaimana pengaruh konsumsi swasta. Yang ketiga, apakah pengaruh pengeluaran pemerintah. Keempat, apakah pengaruh tabungan rumah tangga. Dari keempat ini, apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi hasil penelitian yang merupakan variabel terkait, yaitu indeks harga properti residensial. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh produk domestik bruto atau PDB terhadap indeks harga properti residensial. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh konsumsi swasta terhadap indeks harga properti residensial. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks harga properti residensial. Keempat, untuk mengetahui pengaruh tabungan rumah tangga terhadap indeks harga properti residensial. Hubungan antar variabel. Hubungan antara semua variabel tersebut dapat dikembangkan dengan menggunakan model ekonometrik. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini didasarkan pada metode regresi Ordinary Least Square atau OLS. Pengembangan OLS meliputi estimasi koefisien variabel, kemudian menghitung skor diskriminatif setiap variabel dan mengklasifikasikan variabel.
Model ini biasanya digunakan ketika variabel yang dipilih secara teoritis sesuai. Lingkungan makroekonomi memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap perekonomian negara manapun. Seperti yang sering diamati, harga properti residensial di Malaysia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi isu penting di masa pandemi COVID-19 karena rumah merupakan salah satu benda terpenting bagi setiap manusia yang hidup. Penelitian ini mengidentifikasikan beberapa faktor makroekonomi yang sebelumnya telah dibahas mengenai harga properti residensial di Malaysia untuk menganalisis pengaruhnya terhadap keadaan perekonomian saat ini. Menurut Zotro, Kapusus, dan Tandre Fermi 2018, variabel makroekonomi mendorong harga rumah di Ankara. Meskipun cakupan penelitiannya sempit, penelitian ini menggunakan asumsi harga simetris seperti yang baru-baru ini didukung oleh Fatan Sefer, Demir, dan Hep Yen 2020. Hal ini menunjukkan pasar real estate di Turki menunjukkan ciri-ciri homogenitas. Di sini ada hipotesis dan model penelitian. Dapat dilihat, produk domestik bruto mempengaruhi konsumsi pribadi atau swasta, mempengaruhi pengeluaran pemerintah, mempengaruhi tabungan rumah tangga, dan mempengaruhi terhadap indeks harga properti. Hipotesis H1, laju pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto mempunyai pengaruh signifikan terhadap indeks harga properti residensial. H2, konsumsi masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks harga properti residensial. H3, pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks harga properti residensial. H4, tabungan rumah tangga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks harga properti residensial. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode regresi untuk menganalisis data yang dikumpulkan untuk menghadapi masalah ketidakpastian yang terkait dengan analisis univariat Beaver. Penelitian ini selanjutnya diuji dengan menggunakan metode time series. Dalam penelitian tersebut, dibahas hubungan harga properti residensial dengan serangkaian faktor makroekonomi dengan menggunakan metode hedonic. Data tersebut diperoleh dari data yang ada. Data dikumpulkan dari Departemen Statistik Malaysia, Pusat Informasi Properti Nasional atau NAPIK, dan aliran data lainnya. Data yang digunakan adalah kumpulan data triwulanan dari tahun 2000 hingga tahun 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh properti residensial di Malaysia. Populasi penelitian akan mencakup data harga properti residensial dan faktor makroekonomi yang mempengaruhinya di Malaysia. Sampel yang diambil dari populasi tersebut akan mewakili variasi properti dan faktor makroekonomi yang ada di Malaysia sebelum pandemi. Metode dan alat analisis data yang digunakan adalah metode regresi, analisis data funnel, mediasi dan moderasi, dan analisis statistik deskriptif. Alatnya SPSS, Stata, dan Microsoft Excel. Dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif dari tabel catatan indeks harga properti residensial atau RPPI, produk domestik bruto atau PDB, swasta konsumsi atau PC, pengeluaran pemerintah atau G, tabungan rumah tangga atau HS. Dari hasil analisis deskriptif pada tabel ini menunjukkan bahwa rata-rata harga properti residensial sebesar 193,7714 dengan nilai maksimum sebesar 273,000
indeks pada tahun 2020. Presentase maksimum seluruh variabel berasal dari konsumsi swasta sebesar 75,20% dengan nilai rata-rata sebesar 26,1401% pada tahun 2020 di Malaysia, sedangkan nilai minimumnya adalah dari produk domestik bruto sebesar 5,5877% pada tahun 2020 dengan nilai rata-rata sebesar 4,5526%. Dan dapat dilihat juga dari hasil analisis regresi. Keterangannya, variabel dependen atau RPPI, metode kuadran terkecil. Variabelnya C sama dengan konstan, PDB sama dengan produk domestik bruto, ada komputer, dan G sama dengan pengeluaran pemerintah, dan HS sama dengan tabungan rumah tangga. Hasil regresi time series menunjukkan semua variabel signifikan pada taraf 5% dan 10%, kecuali produk domestik bruto sebesar 1%, seperti terlihat pada tabel. Namun model FIC karena F statistik, P atau value signifikan pada 0,000%. Disimpulkan bahwa seluruh variabel cenderung mempunyai dampak positif terhadap RPPI. Oleh karena itu, hasil regresi menerima hipotesis alternatif H1 dan menolak hipotesis 0 atau H0. Kesimpulan, berdasarkan hasil yang diperoleh, sebaran data seluruh variabel tidak normal yang ditunjukkan dengan nilai probabilitasnya keseluruhan variabel signifikan menggunakan regresi time series dengan tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10%. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel cenderung mempunyai dampak positif terhadap RPPI. Temuan menunjukkan bahwa harga properti residensial di Malaysia menunjukkan perilaku positif terhadap indikator makroekonomi. Indikator makroekonomi seperti PDB, konsumsi swasta, pengeluaran pemerintah, dan tabungan rumah tangga mencerminkan ekspektasi konsumen terhadap masa depan struktur makroekonomi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa hubungan antara indikator makroekonomi dan harga properti residensial menampilkan skenario dinamis di pasar real estate di Malaysia. Kontribusi penelitian yang signifikan dalam pemahaman tentang dinamika pasar properti. Sebelum pandemi, faktor-faktor makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan kebijakan fiskal dapat memberikan gambaran yang kuat tentang pergerakan harga properti residensial. Selama pandemi COVID-19, faktor-faktor tersebut kemungkinan mengalami perubahan yang signifikan. Penurunan pertumbuhan ekonomi, fluktuasi inflasi, penyesuaian suku bunga, dan intervensi kebijakan pemerintahan dapat mempengaruhi harga properti residensial di Malaysia. Misalnya penurunan pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi inflasi selama pandemi dapat mengakibatkan penurunan permintaan properti dan penurunan harga. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengaruh faktor makroekonomi terhadap harga properti residensial di Malaysia sebelum dan selama pandemi COVID-19 serta memberikan panduan bagi kebijakan dan strategi di masa yang akan datang. Keterbatasan dalam penelitian, metode penelitian yang dikembangkan belum pernah diterapkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dianggap sebagai kontribusi terhadap pengetahuan dan inovasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga properti residensial seringkali dipertimbangkan dari segi karakteristik properti residensial dan kondisi lingkungan di mana properti residensial tersebut berada. Oleh karena itu, dalam rangka yang dapat
yang dapat bersifat mikro. Terdapat juga kontribusi hubungan antara properti residensial dan variabel makroekonomi. Kedua, keterbatasan data. Selama COVID-19, akses ke data aktual dan akurat bisa menjadi sulit karena ketidakpastian ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi. Hal ini dapat mempengaruhi analisis yang dilakukan oleh penelitian. Dan yang ketiga, konteks kondisi pandemi. Selama COVID-19, kondisi ekonomi dan pasar properti dapat sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait pandemi, seperti lockdown dan stimulus ekonomi. Penelitian perlu memperhitungkan faktor-faktor ini dalam interpretasi hasil penelitian. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.